Mungkin engkau membuka kisah ini dengan hati yang gundah, dengan pikiran yang penuh sesak oleh kekhawatiran yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Mungkin matamu bengkak karena terlalu sering menangis diam-diam di tengah malam, saat semua orang terlelap dan hanya sunyi yang menjadi saksi rapuhnya hatimu. Mungkin setiap pagi kamu bangun dengan kecemasan yang sama, sebuah pertanyaan yang terus berputar dalam kepalamu tanpa jawaban yang menenangkan. Bagaimana aku bisa menjalani hari ini? Kamu bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa berat, bukan karena kurang istirahat, tetapi karena beban yang tak terlihat. Kamu memaksakan senyum ketika bertemu orang lain, menyembunyikan luka yang terus menganga di dalam dada. Kamu berusaha terlihat kuat, padahal di dalam hati, kamu merasa hampir runtuh. Hidup tak lagi terasa indah seperti dulu. Warna-warna yang dahulu cerah kini terasa pudar. Langit yang dulu terasa luas kini tampak redup. Langkah kakimu terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban yang tak pernah berkurang. Dan yang paling menyakitkan, seringkali kamu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya melihat wajahmu, tidak ada yang melihat badai yang sedang kamu tahan sendirian. Namun tahukah kamu, sesuatu yang sering kita lupakan ketika dunia terasa begitu sempit? Allah Maha mengetahui. Dia mengetahui setiap helaian napas yang kamu tahan agar tangisanmu tidak pecah. Dia mengetahui pikiran yang berputar dalam kepalamu yang bahkan kamu sendiri takut mengakuinya. Dia mengetahui rasa takut yang kamu sembunyikan di balik kalimat, "Aku baik-baik saja." Tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang luput dari pengawasannya. Tidak ada satu kesedihan pun yang tidak dia pahami. Dan bisa jadi, hari ini bukan kebetulan kamu menemukan kisah ini. Bukan sekadar pertemuan tanpa makna. Bisa jadi inilah cara Allah menyentuh hatimu. Cara halus yang dia pilih untuk menahanmu, tepat sebelum kamu benar-benar menyerah. Karena Allah tahu, kamu sudah berjalan terlalu jauh dalam kelelahan. Allah tahu, kamu sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Dan Allah tahu, hatimu sedang berada di ambang putus asa. Maka, sebelum kamu benar-benar menyerah, izinkan aku menyampaikan satu hal yang mungkin jarang kamu dengar. Kamu tidak sendiri. Walaupun manusia mungkin tidak mengerti, Allah tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Walaupun dunia terasa menutup pintunya, Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Dan dengarkan ini baik-baik, kamu belum terlambat. Selama Allah masih menuliskan napas di dadamu, itu berarti Dia belum selesai menolongmu. Selama jantungmu masih berdetak, itu berarti masih ada halaman hidup yang sedang Dia siapkan untukmu. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu hancur. Mungkin kamu merasa semua jalan sudah tertutup. Mungkin kamu merasa terlalu banyak kesalahan yang kamu buat hingga kamu malu untuk kembali kepadanya. Namun Allah tidak pernah menunggu hambanya menjadi sempurna untuk menerima mereka kembali. Allah hanya menunggu satu hal, kesediaanmu untuk pulang. Hari ini kita tidak akan langsung memperbaiki semuanya. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam sekejap. Tidak ada luka yang sembuh tanpa proses. Hari ini kita hanya akan memulai perjalanan kecil. Perjalanan yang mungkin terasa berat, tetapi penuh harapan. Kita akan menyusuri lembah-lembah luka yang selama ini kamu hindari. Kita akan berjalan melewati gelapnya ketakutan yang selama ini kamu pendam. Dan perlahan, dengan izin Allah, kita akan menemukan cahaya yang selama ini kamu cari. Karena seringkali cahaya tidak muncul ketika kita berlari menjauhi luka. Cahaya justru muncul ketika kita berani menghadapinya bersama Allah. Mungkin hari ini kamu tidak perlu langsung menjadi kuat. Tidak perlu langsung menjadi tegar, tidak perlu memaksakan dirimu terlihat baik-baik saja. Cukup jujur pada dirimu sendiri. Cukup akui bahwa kamu lelah. Cukup akui bahwa kamu membutuhkan pertolongan. Dan percayalah, pengakuan itu bukan tanda kelemahan. Itulah awal kekuatan yang sesungguhnya. Satu langkah kecil hari ini mungkin hanya berupa doa yang lirih. Mungkin hanya berupa air mata yang jatuh di sajadah. Mungkin hanya berupa bisikan dalam hati. Ya Allah, aku ingin pulang. Namun langkah kecil itu bisa menjadi awal perjalanan panjang menuju ketenangan yang selama ini kamu rindukan. Karena tidak ada satupun langkah menuju Allah yang sia-sia. Tidak ada satupun tangisan yang tumpah di hadapannya yang terbuang percuma. Dan siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perubahan besar yang akan Allah tuliskan dalam hidupmu. Maka jika hatimu terasa hancur, jangan takut. Karena seringkali hati yang hancur adalah tempat terbaik bagi cahaya Allah untuk masuk. Dan jika hari ini kamu merasa tersesat, jangan menyerah. Karena setiap jiwa yang tersesat selalu memiliki jalan pulang.
Dan jalan itu selalu bermula dari satu langkah sederhana, kembali kepada Allah. Hutang itu seperti luka yang tidak berdarah. Ia tidak tampak di permukaan, tidak meninggalkan bekas yang bisa dilihat orang lain, tetapi diam-diam menggerogoti dari dalam. Ia tumbuh pelan, namun pasti. Ia menyelinap ke dalam pikiranmu setiap kali ponsel berdering. Ia hadir dalam kegelisahan setiap kali pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Ia muncul dalam detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih cepat saat mengingat tanggal jatuh tempo. Setiap malam kamu rebah di tempat tidur, tetapi bukan karena tubuhmu lelah bekerja. Kamu rebah karena hatimu remuk, memikul ketakutan yang terus kamu sembunyikan di balik senyuman. Di siang hari, kamu mungkin terlihat biasa saja. Kamu tetap tertawa bersama orang lain. Kamu tetap menjalani rutinitas seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam dirimu ada badai yang terus berputar. Ada rasa malu yang membuatmu menunduk ketika bertemu orang. Ada rasa gagal yang perlahan meruntuhkan kepercayaan dirimu. Ada rasa sesak yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Kadang kamu ingin bercerita, tetapi kamu takut dihakimi, takut dianggap ceroboh, takut dianggap tidak mampu mengatur hidup. Akhirnya kamu memilih diam, memendam semuanya sendirian. Dan diam itu perlahan berubah menjadi beban yang semakin berat. Namun, di tengah kesempitan itu, ada satu kebenaran yang sering kita lupa. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa ukuran. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini bukan sekedar kalimat penghibur, ia adalah janji dari Tuhan yang menciptakanmu. Jika hari ini kamu memikul beban yang terasa begitu berat, itu bukan tanda Allah meninggalkanmu. Justru itu tanda bahwa Allah mengetahui kekuatan yang bahkan mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Seringkali manusia menilai dirinya dari kelemahan yang terlihat, namun Allah menilai hambanya dari potensi bangkit yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dan tahukah kamu sesuatu yang sangat menyentuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia paling dicintai Allah, bahkan sering memohon perlindungan dari lilitan hutang. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika seseorang terlilit hutang, seringkali ia terdorong untuk berdusta ketika berbicara dan mengingkari janji ketika berjanji. Begitu dalam pengaruh hutang terhadap jiwa manusia. Hutang bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan. Hutang bisa membuat seseorang meragukan harga dirinya sendiri. Bahkan hutang bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Namun ingatlah, Rasulullah mengajarkan doa itu bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita sadar betapa seriusnya menjaga hati ketika menghadapi hutang. Hutang sendiri bukanlah dosa jika dijalani dengan tanggung jawab. Banyak orang berhutang karena kebutuhan hidup, karena ingin bertahan, bahkan karena ingin menolong keluarga. Yang berbahaya bukan hutangnya, tetapi keputusasaan yang muncul ketika kita merasa tidak ada harapan. Padahal, selama Allah masih ada dalam hidupmu, harapan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin saat ini kamu merasa terjebak, seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya, seperti berusaha berenang di laut yang ombaknya tak pernah tenang. Namun percayalah, tidak ada ujian yang Allah berikan tanpa pintu keluar. Kadang pintu itu belum terlihat, bukan karena tidak ada, tetapi karena kita masih berdiri di tempat yang salah. Kadang pintu itu tersembunyi, agar kita belajar mencarinya dengan lebih sungguh-sungguh. Dan seringkali, justru di saat manusia merasa paling lemah, disitulah ia mulai menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk kembali kepada Allah. Jika hari ini kamu sedang berada dalam jeratan hutang, jangan biarkan hatimu rusak oleh rasa putus asa. Jangan biarkan rasa malu membuatmu menjauh dari Tuhan yang justru ingin menolongmu. Karena Allah tidak pernah menilai hambanya dari seberapa dalam ia jatuh, tetapi dari seberapa tulus ia ingin bangkit. Mungkin kamu pernah membuat keputusan yang salah. Mungkin kamu pernah terlalu percaya diri dengan rencana hidupmu sendiri.
Mungkin kamu pernah terlena oleh dunia hingga lupa bahwa semua rejeki berasal darinya. Namun, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan seringkali adalah awal dari kesadaran, dan kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Allah Maha mengetahui alasan di balik setiap ujian yang kamu alami. Allah mengetahui air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Allah mengetahui doa-doa yang bahkan belum sempat kamu ucapkan. Maka jangan takut untuk menghadap kepadanya. Jangan takut untuk berkata jujur dalam sujudmu. Ya Allah, aku lemah, aku takut, aku bingung, tapi aku ingin Engkau menolongku. Karena tidak ada doa yang terlalu sederhana untuk didengar Allah. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk diperbaiki olehnya. Dan ingatlah satu hal, hutang mungkin membuat hidupmu terasa gelap, tapi gelap bukan berarti tanpa arah. Kadang gelap justru adalah cara Allah mengajarkan kita melihat cahaya dengan lebih jelas. Dan bisa jadi, dari luka yang tidak terlihat itu, Allah sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Kadang Allah membiarkan kita jatuh, bukan karena Dia membenci, bukan karena Dia meninggalkan, tetapi karena Dia ingin kita menengadah. Manusia sering merasa kuat ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ketika usaha lancar, ketika uang cukup, ketika banyak orang berada di sekitar kita. Dalam keadaan seperti itu, tanpa sadar kita mulai menggantungkan harapan pada dunia. Kita percaya pada pekerjaan, kita percaya pada tabungan, kita percaya pada relasi dan kekuatan diri sendiri. Namun ada saatnya Allah mengurangi semua itu, satu demi satu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menunjukkan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Bahwa tidak ada tempat bersandar yang benar-benar kokoh selain Dia. Hutang bisa jadi bukan sekedar ujian. Ia bisa menjadi undangan halus dari langit. Undangan agar kamu berhenti menggantungkan hidupmu kepada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhanmu. Cobalah kamu ingat kembali perjalanan hidupmu. Berapa banyak manusia yang dulu kamu andalkan, namun perlahan menghilang ketika kamu membutuhkan pertolongan. Berapa banyak janji yang dahulu terdengar menenangkan, tetapi berubah menjadi kata-kata yang melukai. Ada yang menjauh tanpa penjelasan, ada yang berubah menjadi penilai kehidupanmu. Ada pula yang hanya diam, seolah tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Dan di titik itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Kesepian di tengah keramaian. Namun mungkin kesepian itu bukan hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengosongkan hatimu dari ketergantungan kepada manusia. Karena selama hati kita masih penuh dengan harapan kepada makhluk, seringkali kita lupa menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saat semua terasa sempit, saat semua jalan seakan tertutup, saat semua pegangan terasa lepas, Allah seakan berkata dengan lembut, "Sekarang, lihatlah aku. Bukan pekerjaanmu yang memberi rezeki, bukan tabunganmu yang menjaga hidupmu, bukan relasimu yang menentukan masa depanmu. Semua itu hanyalah perantara. Sumber sebenarnya adalah Allah." Seringkali manusia sibuk mencari jalan keluar ke segala arah. Berlari ke sana kemari, mencari bantuan siapa saja, mencari solusi di setiap pintu yang terlihat terbuka. Namun lupa bahwa pintu terbesar justru berada di atas kepalanya. Kadang kita terlalu sibuk mencari pertolongan di bumi, hingga lupa menengadah ke langit. Padahal Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Perhatikan janji itu. Allah tidak mengatakan jalan keluar akan datang dari arah yang kita rencanakan. Allah tidak mengatakan pertolongan datang dari orang yang kita harapkan. Allah justru berkata, dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena seringkali pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah masuk dalam logika manusia. Ada yang diselamatkan melalui peluang kecil yang tiba-tiba berkembang besar. Ada yang diberi ketenangan hati meskipun masalahnya belum selesai. Ada pula yang dipertemukan dengan orang yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya, tetapi justru menjadi jalan keluarnya. Namun semua itu biasanya datang setelah hati benar-benar belajar tunduk. Karena jalan keluar sejati bukan berada di luar dirimu. Ia berada di dalam hati yang mulai sadar bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik segalanya. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu hancur karena kehilangan banyak hal. Kehilangan kepercayaan orang lain,
kehilangan kestabilan hidup, kehilangan rasa aman yang dulu kamu miliki. Namun pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika Allah justru menyelamatkanmu dari ketergantungan yang salah? Bagaimana jika Allah ingin kamu mengenalnya lebih dekat? Bagaimana jika Allah ingin kamu merasakan bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari manusia? Karena manusia, sebaik apapun mereka, tetap memiliki batas. Mereka bisa lelah, mereka bisa berubah, mereka bisa pergi. Namun Allah tidak pernah lelah mendengar doamu, tidak pernah berubah dalam kasih-Nya, dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang kembali kepadanya. Engkau tidak harus langsung menjadi hamba yang sempurna untuk kembali kepada Allah. Engkau tidak harus menunggu semua masalah selesai baru mendekat kepadanya. Justru, datanglah dengan keadaanmu sekarang, dengan hatimu yang lelah, dengan jiwamu yang hancur, dengan rasa takut yang selama ini kamu sembunyikan. Allah tidak menunggu kesempurnaanmu. Allah hanya menunggu kejujuranmu. Karena seringkali, satu sujud yang lahir dari keputusasaan lebih dekat kepada Allah dibanding 1000 ibadah yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Jika hari ini kamu merasa berada di titik terendah dalam hidupmu, jangan takut. Karena dalam banyak perjalanan manusia, titik terendah seringkali menjadi tempat awal kebangkitan. Disitulah manusia berhenti bersandar pada dirinya sendiri. Disitulah manusia mulai menyadari bahwa ia hanyalah hamba yang membutuhkan pertolongan. Dan disitulah perjalanan pulang kepada Allah benar-benar dimulai. Ada malam ketika kamu terbangun bukan karena alarm, bukan karena suara notifikasi, bukan pula karena suara apapun dari luar, tetapi karena dadamu terasa sesak. Seolah ada beban yang menekan dari dalam, membuat napasmu terasa pendek dan pikiranmu dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Kamu membuka mata dalam kegelapan kamar, sunyi menyelimuti ruangan. Semua orang mungkin sedang tertidur lelap, tetapi tidak dengan hatimu. Kamu menatap langit-langit yang gelap, kosong, diam. Namun justru di dalam keheningan itu, pikiranmu terasa semakin bising. Semua kekhawatiran datang bersamaan. Tentang hutang yang belum terbayar, tentang masa depan yang terasa samar, tentang rasa takut yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan di tengah kesunyian itu, tanpa sadar bibirmu bergetar. Lalu kamu berbisik pelan. Ya Allah, aku capek. Kadang doa memang tidak terucap dengan kata-kata yang rapi. Kadang doa tidak hadir dalam kalimat panjang yang indah. Kadang doa hanya berupa helaan napas yang berat. Kadang doa hanya berupa tangisan yang jatuh tanpa suara. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada rasa sakit yang terlalu rumit untuk diceritakan kepada manusia. Ada beban yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dan pada saat seperti itu, seringkali kita hanya bisa menangis dalam diam, duduk di tepi ranjang, atau bersandar di dinding kamar, atau bahkan tersungkur di atas sajadah tanpa mampu berkata apa-apa. Namun yakinlah satu hal, Allah tetap mendengarnya. Allah tidak membutuhkan kata-kata untuk memahami isi hatimu. Dia tidak menunggu kalimat yang sempurna untuk menerima doamu. Dia mengetahui bahasa air mata yang jatuh dari matamu. Tidak ada satupun tangisan yang tumpah karena beban hidup. Kecuali Allah mencatatnya sebagai saksi perjuanganmu. Saksi bahwa kamu sedang berusaha bertahan. Saksi bahwa kamu tidak menyerah meski dunia terasa berat. Saksi bahwa di tengah kelelahanmu, kamu masih mencarinya. Seringkali manusia merasa doanya tidak didengar hanya karena ia tidak melihat jawaban secara langsung. Padahal Allah selalu mendengar. Hanya saja jawabannya hadir dalam waktu dan cara yang paling tepat. Kadang Allah menenangkan hati kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan kita. Kadang Allah memperkuat jiwa kita sebelum menyelesaikan masalah kita. Karena hati yang tenang mampu menghadapi ujian yang paling berat sekalipun. Jika malam-malammu terasa gelap dan sepi, jangan anggap itu sebagai kesepian. Anggaplah itu undangan Allah. Undangan agar kamu kembali kepadanya tanpa topeng. Tanpa kepura-puraan. Tanpa rasa harus terlihat kuat. Di hadapan Allah kamu tidak perlu menyembunyikan luka. Tidak perlu menyembunyikan ketakutan. Tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Justru Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang jujur. Mungkin itulah mengapa Allah terkadang mengizinkan manusia merasakan kehancuran. Bukan untuk menghancurkan hidupnya,
tetapi untuk menghancurkan kesombongan yang membuatnya lupa kepada Tuhan. Kadang Allah izinkan seseorang kehilangan harta, agar ia menemukan kekayaan yang lebih besar, yaitu kedekatan kepadanya. Kadang Allah izinkan seseorang kehilangan arah, agar ia belajar mencari petunjuk darinya. Dan kadang Allah izinkan seseorang menangis sendirian di tengah malam, agar ia menyadari bahwa ada satu tempat bersandar yang tidak pernah meninggalkannya. Jika malam ini kamu kembali terbangun dengan dada yang sesak, jangan pendam semuanya sendirian. Bangkitlah perlahan, ambil air wudhu jika kamu mampu. Bentangkan sajadah meski tubuhmu terasa emah. Tidak perlu memaksakan doa yang panjang, tidak perlu memaksakan bacaan yang sempurna. Cukup hadir, cukup duduk di hadapannya, cukup angkat tanganmu, cukup biarkan air matamu jatuh. Karena seringkali tangisan yang kita anggap sia-sia, justru menjadi awal turunnya pertolongan Allah. Ada doa yang tidak terdengar oleh manusia, tetapi mengguncang langit. Ada air mata yang tidak disaksikan siapapun, tetapi dicatat sebagai ibadah yang sangat berharga. Dan mungkin, di malam-malam yang paling gelap itulah, Allah sedang memeluk hatimu dengan cara yang kamu tidak sadari. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Bangun lebih pagi, pulang lebih larut, menahan lelah yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Namun anehnya, rizki terasa tetap sempit. Penghasilan datang, lalu hilang begitu saja. Kebutuhan terus mengejar seolah tidak pernah selesai. Di titik itu, hati mulai bertanya dengan lirih, "Ya Allah, apakah aku kurang berusaha?" Kadang bukan pintu rizki yang tertutup, tetapi pintu hati yang belum sepenuhnya terbuka. Seringkali kita mengukur rizki hanya dari angka di rekening, dari lembaran uang yang bisa digenggam, dari harta yang terlihat oleh manusia. Padahal, rizki jauh lebih luas daripada itu. Rizki adalah ketenangan yang membuat hidup terasa ringan meski keadaan belum sempurna. Rizki adalah keluarga yang masih mau memelukmu saat dunia terasa menolakmu. Rizki adalah kesehatan yang membuatmu masih bisa sujud dengan sempurna. Dan rizki terbesar adalah iman yang masih bertahan di dalam dada. Namun terkadang, tanpa kita sadari, kita sendiri yang menutup pintu keberkahan itu. Coba renungan dengan jujur, tanpa menyalahkan diri, hanya untuk memahami. Seberapa sering kita menunda salat karena mengejar pekerjaan? Seberapa sering kita menenangkan diri dengan ponsel, tetapi melupakan Al-Quran yang menenangkan hati? Seberapa sering kita meminta rezeki yang luas tetapi lupa bersyukur atas yang sudah Allah titipkan? Allah tidak pernah pelit kepada hambanya. Justru seringkali Allah menahan sesuatu agar kita kembali mendekat. Karena jika semua keinginan langsung dipenuhi, bisa jadi kita lupa kepadanya. Dan jika semua jalan selalu mudah, mungkin kita tidak pernah belajar berserah. Rizki itu seperti hujan yang turun dari langit. Ia turun dengan rahmat. Ia turun membawa kehidupan. Namun hujan yang deras tidak akan memberi manfaat jika wadahnya bocor atau kotor. Hati adalah wadah itu. Jika hati dipenuhi keluhan, iri dan kelalaian, maka keberkahan sulit menetap di dalamnya. Tetapi ketika hati mulai dibersihkan dengan istighfar, syukur dan sujud yang tulus, maka sedikit rizki bisa terasa sangat cukup. Barangkali hari ini, Allah belum menambahkan hartamu, karena Dia sedang memperbaiki hatimu. Barangkali Allah belum meluaskan penghasilanmu, karena Dia sedang mengajarkanmu arti kecukupan. Dan percayalah, ketika hati sudah merasa cukup, seringkali Allah justru menambahkan nikmat yang tidak pernah kita duga. Karena rizki sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa tenang jiwa kita saat menjalani hidup. Ada masa dalam hidup ketika orang-orang yang dulu terasa dekat, perlahan mulai menjauh. Bukan karena mereka membencimu, bukan juga karena kamu tidak berharga. Kadang, hidup hanya membawa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Teman-teman yang dulu selalu mendengarkan ceritamu, kini sibuk dengan urusan mereka sendiri. Pesan yang dulu dibalas cepat, kini hanya menjadi tanda terbaca tanpa jawaban. Tawa yang dulu sering terdengar bersama,
Kini tinggal kenangan yang sesekali muncul dalam ingatan. Bahkan keluarga yang selama ini menjadi tempat pulang, terkadang ikut lelah melihatmu terus terjatuh. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka juga manusia yang memiliki batas kekuatan. Dan di titik itu, kamu mungkin mulai merasa sendirian. Sunyi terasa lebih panjang, malam terasa lebih dingin, hati terasa kosong, seakan dunia tidak lagi menyediakan tempat untukmu bersandar. Namun, ketahuilah, kehilangan manusia bukan akhir dari segalanya. Seringkali, justru itulah awal dari perjalanan yang paling jujur menuju Allah. Karena selama manusia masih menjadi sandaran utama, hati sering lupa bahwa ada tempat bergantung yang tidak pernah rapuh. Saat satu persatu manusia menjauh, Allah seakan sedang berkata dengan lembut, "Datanglah kepadaku, aku tidak pernah meninggalkanmu." Barangkali selama ini kita terlalu berharap dipahami manusia, hingga lupa bahwa Allah memahami isi hati bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya. Barangkali selama ini kita terlalu berharap ditenangkan oleh manusia, hingga lupa bahwa ketenangan sejati hanya datang dari mengingatnya. Ada pelajaran yang sering terasa menyakitkan, tetapi sangat berharga. Manusia bisa hadir dan bisa pergi. Manusia bisa berjanji dan bisa lupa. Namun Allah tidak pernah berubah. Saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa, disitulah seringkali kamu akan menyadari bahwa yang paling kamu butuhkan hanyalah ridhonya. Dan anehnya, ketika hati benar-benar mulai bergantung kepada Allah, rasa sepi perlahan berubah menjadi ketenangan. Sujud yang dulu terasa sekedar kewajiban, mulai berubah menjadi tempat pulang. Doa yang dulu hanya rutinitas, mulai berubah menjadi percakapan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Ketahuilah, Allah tidak akan membiarkan hambanya menangis sendirian dalam sujud, kecuali Dia sudah menyiapkan pertolongan yang mungkin belum mampu kita pahami saat ini. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang Ia datang sebagai ketabahan. Kadang Ia datang sebagai kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Kadang Ia datang melalui jalan yang sama sekali tidak pernah kita duga. Dan mungkin hari ini kamu merasa ditinggalkan manusia, tetapi bisa jadi itu adalah cara Allah mendekatkanmu kepadanya tanpa gangguan apapun. Karena ada kedekatan dengan Allah yang hanya bisa lahir dari kesendirian. Seringkali kita berusaha mencari penyebab sempitnya rezeki hanya dari hal-hal yang terlihat. Pekerjaan, kondisi ekonomi, atau keadaan di sekitar kita. Namun ada satu hal yang jarang kita renungkan. Rezeki kadang terhalang oleh dosa yang tidak kita sadari. Bukan berarti setiap kesulitan adalah hukuman, tetapi kadang dosa yang terus diabaikan membuat hati menjadi berat dan keberkahan menjadi sulit singgah. Allah Maha Pengasih. Dia tidak pernah menutup pintu kembali bagi hambanya. Karena itu, salah satu kunci terpenting dalam perjalanan bangkit adalah taubat. Taubat bukan tanda kelemahan. Taubat bukan tanda bahwa kita telah gagal. Taubat adalah tanda bahwa hati masih hidup. Tanda bahwa kita masih ingin pulang kepada Rob yang tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan penyesalan. Taubat bukan hanya ucapan istighfar di bibir. Ia adalah keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan, dan bertekad memperbaiki langkah walau perlahan. Setelah hati mulai kembali, perjalanan tidak berhenti di sana. Taubat harus diikuti dengan usaha nyata, karena Allah mencintai hamba yang tidak hanya berharap, tetapi juga berjuang. Langkah pertama mungkin terasa menakutkan, tetapi sangat penting. Beranilah jujur menghadapi jumlah hutang yang sebenarnya. Tidak lagi menutup mata, tidak lagi menunda perhitungan. Melihat angka itu mungkin membuat dada sesak, tetapi kejujuran adalah awal dari jalan keluar. Langkah berikutnya adalah belajar mengatur ulang keuangan dan gaya hidup. Mungkin harus mengurangi keinginan yang selama ini terasa biasa. Mungkin harus belajar hidup lebih sederhana.
Dan seringkali, kesederhanaan justru mengajarkan kita arti kecukupan yang selama ini terlupakan. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman melalui kisah para nabi bahwa istighfar dapat mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Jangan takut untuk bersedekah, meski dalam keadaan sempit. Sedekah bukan tentang jumlah, tetapi tentang keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Selain itu, beranilah jujur berkomunikasi dengan penagih atau pihak yang memberi hutang. Kejujuran mungkin terasa berat, tetapi seringkali membawa kemudahan yang tidak terduga. Dan yang paling penting, jagalah sholat dan Al-Quran. Karena di tengah kekacauan hidup, sholat adalah jangkar yang menenangkan hati. Al-Quran adalah cahaya yang menuntun arah ketika langkah terasa gelap. Perlu diingat, perubahan besar jarang terjadi dalam satu malam. Ia lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan istiqomah. Mungkin hari ini kamu hanya mampu memperbaiki satu kebiasaan. Mungkin hari ini kamu hanya mampu mengurangi satu pengeluaran. Mungkin hari ini kamu hanya mampu menangis dalam doa. Tidak apa-apa. Selama kamu terus bergerak mendekat kepada Allah, setiap langkah kecil itu sedang membangun jalan pulangmu. Setelah semua usaha dilakukan, setelah air mata, doa, perhitungan dan perjuangan yang melelahkan, seringkali tersisa satu hal yang paling sulit dilakukan manusia, yaitu yakin dan bertawakal. Banyak orang memahami tawakal sebagai pasrah tanpa usaha. Seolah-olah cukup duduk menunggu keajaiban datang dari langit. Padahal, tawakal bukanlah menyerah sebelum berjuang. Tawakal adalah bekerja sepenuh tenaga, berusaha sekuat kemampuan, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia adalah ketenangan setelah perjuangan. Ia adalah keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak mampu kita lihat. Mungkin hari ini hutangmu belum lunas. Mungkin masalah hidupmu belum sepenuhnya selesai. Mungkin kamu masih berjalan tertatih di antara harapan dan ketakutan. Namun, jika hatimu sudah mulai dipenuhi keyakinan, jika kamu mulai percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, maka sesungguhnya kamu sudah memiliki kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka. Karena kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang merasa cukup bersama Allah. Jika kamu sampai membaca kisah ini hingga titik ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ingatlah satu hal yang sangat penting. Kamu tidak sendiri. Tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan hamba yang berusaha kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama taubat masih hidup di dalam hati. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, selama hati masih bergetar ketika namanya disebut. Selama masih ada rasa harap ketika kamu berdoa, selama masih ada air mata ketika kamu bersujud, maka pintu itu masih terbuka. Dan pintu rahmat Allah tidak pernah ditutup oleh siapapun. Mungkin kamu tidak perlu menunggu semuanya membaik untuk kembali mendekat kepadanya. Mulailah dari hari ini, dari hal-hal kecil yang terlihat sederhana, tetapi sangat berarti di sisi Allah. Mulailah dari sujud yang lebih dalam, bukan hanya gerakan, tetapi penyerahan jiwa. Mulailah dari istighfar yang lebih tulus, bukan sekedar ucapan, tetapi penyesalan yang lahir dari hati. Mulailah dari sedekah kecil yang mungkin terasa ringan bagi orang lain, tetapi penuh perjuangan bagimu. Dan ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa tidak sanggup lagi memikul beban hidup, bisikanlah doa ini dalam hatimu. Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu mendekatkanku kepadamu, maka aku bersyukur. Namun tuntunlah aku menuju jalan keluar yang halal, berkah dan penuh rahmat-Mu. Karena seringkali manusia mengira kemenangan adalah ketika semua masalah selesai, ketika hutang lunas, ketika hidup kembali stabil, ketika keadaan menjadi mudah. Padahal, kemenangan sejati bukan hanya tentang perubahan keadaan, melainkan perubahan hati. Kemenangan sejati adalah ketika hatimu menemukan kembali Allah. Ketika kamu merasa cukup walau keadaan belum sempurna. Ketika kamu tetap berharap meski jalan masih panjang. Dan dari hati yang kembali kepadanya, seringkali Allah membuka jalan keluar yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.